Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula jamaah saking Prambon Nganjuk Gus, badhe nderek tanglet. Sepindah menawi kolwat khusus niku napa diwajibaken bersahadat? Menawi mboten kados pundi? Kaping kalih menapa bab daharan niku saged mempengaruhi perjalanan kula nglampahi kolwat. Contonipun kados jeroan utawi kepala ayam napa ngoten niku. Sampun mengkaten mawon pertanyaan kula Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kholwat khusus iku wajib bersahadat? Kalau yang sampean maksud syahadat diucapkan di lisan, boten. Apa sih syahadat itu? Menyaksikan. Wajib bagi si salik yang disaksikan ketika kholwat itu illallah, hanya Allah. Tapi tidak dilarang jenengan iki kholwat khusus sebelum masuk ke ranah sirul asror. Iki nggak dilarang jenengan tawasul, baca syahadat, baca istighfar, nggak dilarang. Boten. Walaupun itu diucap secara lesan. Kalau diterjemahkan syahadat ini secara ruhaniyah, wajib. Boten lisaniyah niki lho ya, bukan ruhaniyah. Apa syahadatnya ruhaniyah? Tujuan salik ketika suluk niku nyekseni Allah. Lah, itu akan bisa nyekseni hanya wujudnya Allah ketika si salik sudah di makom musyahadah, makom makrifat. Lah sebelumnya proses si eling kono, si eling itu, atiku si merasa awak sing kholwat dan lain sebagainya. Oke, kalau ini proses rapopo. Tapi ingat, tujuan si salik niki hanya menyaksikan wujudnya Allah. Kalau ini yang dimaksud, ya wajib, karena itu tujuan si salik. Pun satu. Nomor dua, apakah makanan ini akan menghalangi si salik itu untuk wusul? Lah, ono pesen si salik itu dua hal. Apa? Birriyadoti wal azkar. Riyadoh. Riyadoh itu prihatin yang ada kaitannya asupan makanan jasmani. Kudu betah luwe, betah melek. Maksudnya di situ. Makan yang dimakan juga oleh ngawur. Mana makanan yang menjadikan nafsu syahwatul farji itu kuat, dikongkon ninggalke.
Lah, apakah ini nanti akan bisa menjadi faktor penghalang si salik usul pada Allah? Jawaban saya, sing sowan iku ruhaninya. Ndase pitik iku panganane roh apa panganane raga to, Pak? Halo. Panganane raga. Panganane ruh niku adalah ilmu amal istiqomah yang disebut takwa. Niki sandangane ruh. Ketika jenengan sudah nerima hatinya tentang ilmu tauhid, lalu ngamal yang disebut kholwat, istiqomah, jenengan iki ketika terus melantungkan sirul asr podo karung ini, sama halnya dengan sampen iki telah menjaga hubungan hati sampen datang Allah. Aslih habla qalbika ma'allahi ta'ala. Jagalah, bangunlah hubungan talinya hatimu langsung kepada Allah. Zikir itu berarti jenengan dzikiriku ibarate cara tanaman sudah sampai tandur, sampai datangkan asupan yang dibutuhkan pohon ini tadi, airnya, mesnya, apa pupuknya, sampai jogo dari omong-omong. Lama kelamaan akan membentuklah akarnya pohon semakin kuat, Pak. Gecokan tanah semakin kuat, bahkan berbuahlah. Ibaratin jenengan kalau terus berzikir, nur tauhid di dalam hati sampeyan ini akan Allah ganti dengan nur makrifat, cara pohon bentuknya buah. Berarti wujudnya nur tauhid itu adalah nur makrifat, wujudnya nur makrifat makom makrifat. Berarti syahadat sampean sudah benar. Oh niki. Jadi kalau sudah di sini, Pak, maka makanan itu bebas. Tapi proses perjalanan sampean kali kula ketika mencapai makom makrifat nek iso hitung-hitung ngambek ben dadi wong ngirit. Bendina makan pohong sampak sing gedhe wetenge tok. Kudu wani betah luwe lan betah melek. Di samping betah luwe betah melek, satu sisi hati selalu menjaga zikir tadi. Jadi napa? Menurut kami makanan ini hanyalah tata krama mawon. Coba ngeten. Sampai bedakno weteng luwe ambek weteng wareg. Pas jenengan njalukan nang garwa iku weteng luwe apa wareg? Apa maneh mangane sate sing bangsane kewan-kewan. Lho, bapake Tole niku mantu. Tapi coba nek jenengan lemes, gak duwe daya weteng luwe. Artine napa lho Pak? Ngene. Untuk mencapai tajalli kepada Allah
nyaksekno wujude Allah sing paling berat wangel di saat jenengan iki syahwatul farji kalih garwa. Bukan berarti mboten saged lho ya. Wabot. Lebih mudah jenengan bisa bertemu Allah, nyaksekno wujude Allah ketika saat jenengan sholat atau dalam keadaan sendirian gak beraktivitas, ngeten luwih mudah. Nek dibanding dengan ketika jenengan kali kula nggarap PR. Ya coba sampean coba mawon. Kira-kira ya nopo. Bapak Ibu hadirin, berarti tidak secara mutlak makanan itu menjadikan faktor tertundanya wusul dateng Gusti Allah. Cuman toto kromo munggu salik sing belum sampai makrifat nek iso, ngoten lho. Tapi tidak menjadikan itu penghalang. Sing menjadikan penghalang paling mutlak niku adalah muncule aku diri makhluk. Ini ki awalus niki. Tapi beh angel ilang-ilangane. Ingat, muncule aku Allah di dalam hati itu tidak bisa direkayasa. Tidak akan bisa muncul aku Allah dengan sendirinya dalam hati jikalau aku makhluk iki masih muncul. Boten saged. Artinya Allah sengaja tidak akan mengganti sifat basiroh terhadap hati seseorang manakala hati seseorang sifat basariahnya masih subur. Nggih, tasik wonten. Assalamualaikum Syekh. Mengaten dalem minangka diutus nyampeaken dumateng Syekh Mukhlas terus nyecekaken ngaten guru. Criyosipun kawula sawijining 3/4 malam nika kawulane nika terusipun dipun mirotaken wonten alam barzah. Lah wonten alam barzah menika dipun duduhaken kalih bendaranipun ingkang kagungan asma urip, rohipun bapakipun nika. Wonten alam barzah menika piyambake terus namung dipun tangkleti aku dudono Mbak Yumunani ngaten kemawon. Lajeng wonten basira kawulanipun menika piyambake mangertosi menawi ruhipun menika bapakipun. Tapi mboten awujud kados raga menungsa wonten alam donya menika. Lajeng wonten alam barzah menika indah sanget, damai, bahagia, nikmat, mboten tilem, mboten dalu, cerah, terang, tapi mboten wonten matahari. Lah ingkang ruh bapakipun menika namung ingkang dipun tangkletaken namung sakecap. Dados mboten kados wonten alam donya tiyang menika umumipun kathah tutur kathahipun, ngaler ngidul dan lain sebagainya. Namung napa butuhipun. Terus
kawulane menika putranipun menika dipun teraken. Dados oh nggih, monggo. Menika namung istilahnya namung sakedepan sampun dumugi, padahal menika logika nalar jarakipun ratusan kilo. Dipun duduhaken wonten ngajeng griya iki omahe. Lajeng sakwangsulipun nika karepe kawulane nika badhe duduhaken putrane lintu-lintunipun, tapi piyambake mboten ngerespon. Mboten ngerespon. Lah kawulane nika istilahipun wonten basirahipun nika protes dumateng bendaranipun ingkang ngagungan asma urip. Ning ndi ibuku? Mboten dipun jawab. Ning ndi adikku? Mboten dipun jawab. Amargi menika dalam rumpun rumah tangga wonten bapak ibu putra 8. Ingkang samoseda bapak, ibu lajeng rayi ngoten. Lajeng criyosipun menika ngeten. Intinipun nyun sewu. Kawulanipun menika badhe tanglet dumateng guru panjenengan ngecekaken ruh menika menapa ingkang baku mboten awujud kados raga menungsa wonten alam barzah. Lajeng alam barzah piyambak menika wonten kalih. Setunggal barzah ingkang asli kebarzah, setunggal barzah kebebasan. Dados saged wangsul ningali putra wayah ingkang tasih gesang. Tapi mboten sedaya ingkang dipun tingali namung setunggal ingkang bajeng menika dipun tangkletaken pundi griyane ngoten. Amargi waktu seda rikala menika putrane kan dereng pindah. Berjalannya waktu tahun-tahun pindah, tapi bapakipun sampun seda mboten pirsa griyanipun namung ngaten kemawon. Lajeng kesimpulanipun menapa ruh menika ingkang kawula mangertosi nika wujud gambaripun nika kados pundi nggih? Kados ayang-ayang, kados beluk. Tapi basira mangertos wajahipun nika dipun gambaraken usia menika sekitar 35 40 terus ketinggal bagus merusuh ngoten. Lajeng piyambakipun nika ingkang kawulane menika sempat protes menika nangis amargi ning di ibuku apa kebarzah. Padahal riwayatipun ingkang bapakipun nika memang lampah tauhid. Lajeng ibuipun nika sareantipun nika mangklung sampun manjing saestu. Manjing saestu nggih babagan ibadah. Contonipun amal jairiyah menika mboten lepas, mboten putus-putus terus guru ngaos napa ya. Selalu ngaos Quran. Ibaratipun piyambake terose kaya saking jendrik dijempol tiang diparingaken dan lain sebagainya. Selalu mencari bangunan masjid baru untuk ikut sambung rasa. Ngaten. Lah kesimpulanipun ingkang pertama, menapa alam barzah nika sejatosipun ingkang barzah asli kebarzah menika menapa neraka. Lajeng barzah kebebasan menika napa surga ingkang sepindhah. Ingkang nomor kalih gambar wujudipun ruh menika menapa ingkang dalem kasebut kala wau. Syekh saderengipun dalem ngaturaken lepat ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Miturut surat Al-Baqarah ayat 257. Sapa wonge tatkalane ning donya kok ya sudah menjadikan dalam hatinya itu Allah saja lihat, maka
barzahnya itu yang asalnya gelap menjadi terang. Barzah niku Pak maknane dinding atau perkara yang menutupi hati dengan Allah, itu sudah dirobohkan Allah. Atau sifat basariyah dalam hati kita itu diganti Allah sifat basiroh. Tapi yang kedua, orang-orang yang menjadikan hatinya itu terhadap selain Allah sebagai penolongnya, atau di dalam hati kita masih ada selain Allah, maka Allah tidak akan menjadikan barzah itu menjadi terang, justru malah gelap gulita. Artinya di dunia ini orang itu hatinya pasti terhalang oleh kullu ma siwallahi, perkara-perkara selain Allah yang menghalangi dan mendinding, membarzah terhadap Allah. Akhirnya ikilah Pak yang disebut hati yang gelap, hati yang mati, kahanane mesti peteng. Kon niki waktu nintunya. Lalu barang siapa saat menjelang kematian dia itu dicocokkan ruhnya itu, hatinya di dunia ini bagaimana? Kalau mengikuti yang pertama tadi, maka barzahnya itu tidak gelap, bahkan terang. Pertanyaan, apakah ini yang dimaksud jannah? Betul, bahagia, jannah, tentrem. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Rasa khawatir, rasa gelisah, rasa takut itu enggak ada. Karena apa? Alamnya itu terang. Beda yang kedua, siapa saat di dunia barzahnya belum roboh, maka akan masuk barzah yang sifatnya barzah itu gelap. Jadi dindingnya ruh itu belum roboh, akhirnya terhalanglah hatinya itu. Inilah Pak yang disebut su'ul khotimah. Ini jadi secara hakikat jenengan sing golongan pertama tadi sudah masuk ning alam akhirat, sudah masuk ning alam surga hakikate. Lalu pindah alam. Ketika pindah alam dari alam dunia ke alam barzah dengan bentuk jasad ini pisah dari rohnya, maka roh itu mboten bingung. Karena waktu di dunia sering bertemu Allah. Sehingga ketika wa inna ilaihi roji'un, kembali terhadap asalnya, niku nggih mboten bingung. Saya kulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Seluruh isi langit niku dawuh. Sing dawuh dikongkon Gusti Allah dawuh. Dawuhe ngeten. Selamat datang. Perjalananmu aman. Tempatmu sudah disiapkan. Ini yang dimaksud cara syariat itu jannah. Inilah Pak golongan yang bighairi hisab. Sudah tidak dihitung, sudah tidak dihisab, karena waktu di dunia sudah tidak ada keakuan diri. Wis orang ngaku, semuanya itu dikembalikan terhadap Allahnya. Beda yang dengan yang kedua. Waktu di dunia hati kita selalu ngaku-ngaku. Loh, inilah alasan mengapa munculnya hari perhitungan.
hari penghisapan itu di sini. Dihitung sebabnya ada yang kita aku tadi. Sehingga ketika saat proses alam barzah lalu alam yub'ats wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'ats, dia akan mengalami alam kebangkitan, akan mengalami alam penghisapan. Dia mengalami semuanya itu karena belum sempurna. Jadi memang barzah ini boleh saya katakan dua jenis. Ada yang barzah itu gelap, ada yang barzah itu terang. Ada yang barzah mudlimun dan musyrikun, gelap dan terang. Tergantung ketika saat di dunia posisi kita, hati ini ada di mana. Lalu yang kedua, apakah wujud ruh sesuai dengan apa yang kuceritakan tadi? Jawaban saya, Pak, tergantung. Kalau jawabnya saya dari sisi syariah, ar-ruhu wallahu khalaqakum. Ruh ini masih termasuk babakan makhluk yang Allah ciptakan. Syariat makhluk. Lah, ketika saat ruh atau hati itu terus melakukan perbuatan golongan pertama, yaitu selalu dia menyandang hatinya dzikir kesadaran kepada Allah, sehingga ditarik Allah ning makom makrifat, nama ruh itu tidak ada. Kalau nama ruh itu tidak ada, berarti makhluk pun tidak ada. Yang ada hanyalah illallah. Kalau bahasa surat Toha ayat 14, innani anallah. Loh, kalau sudah di alam ahad ini yang ada cuman ingsun Allah, maka bagaimana wujudnya? Apakah sesuai dengan yang saya ceritakan di depan? Kembali kepada dawuh laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kau serupakan batinnya itu dengan sesuatu yang lain. Ini. Tapi Qur'ane sampun dawuh Allah iku bukan hanya wujud batin aja, tapi wujudnya Allah juga zahir. Iki sing sangat krusial dan menjadikan bentrok di tengah masyarakat. Ya lewat surat Al-Hadid ayat 3 niki. Wadzahiru wal batinu. Lah untuk mengungkap Allah zahir, prosesnya Pak ngeten wis tak fahamno cara akal dulu ngeten. Anane cahaya niki sebabe anane setrum. Betul? Kalau tidak ada setrum, gak mungkin muncul cahaya niki. Lah wujude cahaya ya padang iki. Gusti Allah dawuh ngeten. Wujud batinku iku ya ben dikenal kawulaku tak lahirno. Sing disebut nurullah. Cahaya ni Gusti Allah. Lah wujud cahaya ni Gusti Allah isine langit, isine bumi. Ya sing sampean sawang kali mripat dohir niki lho. Iki kabeh nurullah. Sekarang begini. Bagaimana caranya Anda tidak membedakan wujudnya setrum dengan cahaya? Kalau jenengan sudah ditarik di situ, maka akan nyata tidak hanya wujud batin Allah, akan tetapi wujud zahir. Berarti wujud Allah itu tidak hanya bisa
disaksikan hanya dengan ainul basirah, tetapi juga bisa disaksikan ainul basariyah. Mungkin jenengan pernah dengar keterangan di syariat ini, sesuk iku ya nek wis ana akhirat surga, awakmu iso ndeleng wujude Allah tidak hanya secara batin tapi juga secara dohir. Ya niki maksudnya. Tapi Gusti Allah dawuh ngene sing bingungno. Wujudku batin iku ben dikenal kawulaku secara dohir, tak lahirno rupa nurullah iki, tapi nurullah duduk wujudku. Lah bingung sini iki. Mboten, Pak. Bagi sinten? Bagi jenengan yang estu ditarik Allah ning alam ahad. Sehingga antara wujude setrum dengan wujude cahaya la farqa bainahuma, tidak ada bedanya. Loh, jenengan nek wis tetuk gunung sudah sampai di situ, hati-hati. Hati-hati sampean wicanten. Sebab sampean nek umpama metu muncul di dalam wujud Allah dohir, sing bingung senes sampean, sing resah ikut bukan jenengan, wong sing durung tutuk gunung. Ingat, Sayyidina Ali pernah dawuh, aku duweni satu sak karung ilmu. Tatkala ilmu iki tak gelar di tengah orang mukmin, darahku iku dihalalno. Dihalalno. Wis. Ya cuman kula mung pesen mawon, hati-hati. Jangan kemalan ini bahasa Indonesia ini apa, Pak? Jangan terbiasa. Hati iku buka wujud dohiri Allah terhadap orang yang tidak sefrekuensi terhadap hati jenengan. Itu nanti akan tidak menjadikan tambah iman, justru menambah keingkaran mereka. Niki pesen mawon. Tapi nek wis kadung merusut, ngerti merusut? Ya sudah, ya napa malih. Berarti aran roh itu enggak ada, boten. Sing wonten aran ingsun. Sing ingsun iku kembali kepada urip kang sejati iku, Pak. Niki kalau sudah sampai ning alam makrifat teng mriku. Jadi wujud roh iku apakah yang kuceritakan di awal. Kalau jenengan iku melihat pada saat itu seperti bayang-bayang atau yang bagaimana, iku mah proses untuk menuju wujud sejatine Allah. Makanya mengapa para masyayikh dulu iku dawuh wujude Allah itu yaiku sing disebut galiye kangkung. Ya seperti itu. Menerjemahkan dari satu ayat laisa kamislihi syai'un. Bahkan ada yang mengatakan ya kosong iku sebetulnya yang berisi. Mekaten. Tasik wonten. Yen sewu. Menika wonten ingkang dereng dalem aturaken dumateng guru, menika cukup lami lampah menika. Terus dari 3/4 malam fajar subuh wungu ya Mbak menapa kawulanipun menika lajeng badhe mandhap niku terus sikil nika
ngececeng ingkang sebelah kiwa terus. Dipun tekuk ngoten terus luar biasa sakite. Akhiripun badhe wonten wingking, nggih nyun sewu radi kasar, badhe ngengek. Menika ngengek niku ngantos diselonjoraken. Tapi nggih namung sekedar incip-incip. Menika tasik tumut babakan menika. Babakan menika tasik tumut terus piyambake nggih mempertahanaken supados ampun enggal-enggal ical malih ngoten. Lajeng menapa ingkang dipun pikajengaken bendara ingkang kagungan asma urip nika. Nggih namung cekap matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat ruh diperjalankan Allah untuk mendekat dan bertemu, dan jikalau sudah bertemu Allah, kadang-kadang niki juga Allah menghendaki terbawa sampai di alam sadaran. Kalau terjadi seperti itu, maksud Allah adalah untuk menyatakan bahwasanya al-haq itu nggak bisa dibantah. Artinya apa? Kebenaran satu proses perjalanan si salik itu bukan karena tekune salik. Dalam berkholwat atau berzikir, mboten. Semua itu dasari karena rahmati Gusti Allah, pertolongannya Allah. Tidak jauh berbeda dengan kita yang ada di alam muhadharah niki lho, Pak. Di alam muhadharah niki jenengan kali kula kebenaran yang tidak bisa dibantah adalah isine surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Gerak sampen kali kula niki sedaya sing gerakno Gusti Allah. Disusul hadis Kanjeng Nabi, la haula wala quwata illa billah. Kebenaran ini enggak bisa dibantah. Kecuali sing bantah niku nafsu, keakuan diri kita. Ya inilah Pak, menjadikan sebab hati kita semakin jauh, semakin gelap terhadap Allah. Nggih. Asli ini mboten saged dibantah. Kebenaran ini mboten saged dibantah. Coba ayo dipikir sing adem, sing alus, nyantai mawon. Kira-kira jenengan kali kula kesebut wong ahli ibadah, wong ahli ilmu, sehingga dikatakan ngalim. Hetah dibalik itu semuanya yang memiliki siapa? Ayo sing dingen sing kalem mawon, gak usah kesusu egoisme kita yang kuat. Kira-kira kita itu punya hak mboten atas kemilikan apa yang kukatakan alim, ahli ibadah, ahli sugih, ahli jabatan. Kira-kira kalau seseorang itu mau berpikir dengan cerdas dan hati bersih, maka tentang ayat dan hadis ini kita nggak bisa bantah. Mboten saged. Kalau yang didahulukan ego kita, baru bantah, Pak. Lah inilah Pak ya. Allah sengaja menjadikan dua kelompok itu untuk membedakan mana di antara golongan hati ruh manusia itu ahlul jannah atau rahmah dan ahlun nar atau ahlul azab. Ada di sini. Kita orai bukti. Gak usah kita mikir tutup akhirat secara syariat besok. Di dunia aja.
Bagaimana kalau kita bantah ayat dan hadis itu? Ketika saat jenengan, saya tidak bicara tentang kita nggak punya apa-apa. Jabatan punya, kehormatan punya, pengikut ribuan, harta melimpah. Aku bertanya, sudahkah pertama hati tenang karenanya? Kedua, kekalkah abadi perkara itu selama-lamanya dengan kita? Mohon maaf, saya misalnya punya status itu, mesti saya takut jadi orang miskin, mesti saya takut kehilangan jabatan, mesti aku takut ditinggalkan umat. Lah, bentuk takut dan khawatir hati saya seperti ini menunjukkan bahwasanya ini adalah siksa Allah di dunia. Udah. Karena rasa yang muncul ning dodo iki, aku diri makhluk yang segala-galanya tadi. Apalagi kalau kita dijatuhkan sebagai orang miskin, nggak punya jabatan, nggak punya pengikut, alias gembel. Wadah, stres Pak niki. Stres. Dan inilah fakta di lapangan memang seperti itu. Sehingga ketika saya dijadikan orang yang kaya, tidak bisa amanah dengan kekayaan itu. Ketika saya dijadikan orang alim, tidak bisa amanah dengan kealiman itu. Dijadikan seorang mempunyai jabatan, tidak amanah dengan jabatan itu. Karena orientasi hati saya itu semuanya isinya dunyo. Pun titik. Akhirnya khawatir dan takut saya ditinggalkan dunyo iki. Padahal dalam waktu yang sudah Allah tentukan, hatta ya'tiyakal yakin, datangnya satu ketetapan yaitu kematian, mesti berpisah, mesti perpisahan terjadi. Nah, itu akan kusadari hati saya tatkala idza ja'at humus sa'atu baghdatan, tekone nazak, tekone kematian, baru sadar. Jari Gusti Allah ngene. Kan dawuh ngeten para arwah iku. Gusti, bangsul ning dunya melih walaupun sesaat. Kula tak mertobat, tak sadar. Allah jawab bagaimana? Cung, ger, kasep. Matahari sudah terbit dari barat, ikut tertanda pintu tobat tertutup. Wis nggak ada kesempatan sudah. Oleh sebab itu Allah memberikan peringatan kita sekaligus warning di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Dawuh Gusti Allah ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab. Kawulaku sadurunge tekane pati wis ndang baliyo menyang aku, wis baliyo. Artinya jenengan kali kula ati iki prosese balik kudu nrimo, kudu nampa, kudu mendapatkan guru akhirat, yaiku guru sing ngebabno hanya tentang ilmu hati, supaya menjadi hati yang asalnya mati menjadi hati yang hidup, yang asalnya kita menjadi budaknya hawa nafsu biar menjadi budaknya Allah. Qad tabayyana rusdu minal ghayy niki. Setelah itu kita akan mendapatkan ilmu dari sang guru akhirat itu, terus melaksanakan kholwat, proses tazkiyatan nafsi, pembersihan
makhluk-makhluk yang sudah masuk di dalam hati. Itu disebut tazkiyah, pembersihan kotoran hati. Habis itu bersih lalu diterima dening Gusti Allah. Tapi jikalau kita tidak mau lekas untuk kembali kepada Allah, apa jawabannya ayat? Tsummalatun soru, kau tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa qala aidan fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Kanjeng Nabi dawuh ning Quran ngetutno dawuh Gusti Allah. Larilah lekas kamu kepada Allah. Aku iki cuman memberikan sistem atau peringatan saja. Berarti bagaimana? Rasulullah tidak punya hak memaksa. Enggak. Artinya iki hak asasi umat, monggo sing purun nrimo, monggo sing ora purun nrimo alias nolak. Ingat, sebetulnya kebenaran Allah itu tidak bisa dibantah dengan apapun, kecuali jikalau hati ini terkuasai oleh hawa nafsu. Mekaten. Nggih, tasik wonten. Cukup? Nggih pun jam 11:30 pun. Bapak Ibu hadirin, monggo ditutup sarana doa. Apa yang sudah Allah berikan ilmu pada malam hari ini estu menjadi ilmu ingkang manfaah barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.